Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari Sultan POS secara garis besar. Nah, di sini adalah Lubuntu Live CD yang bisa di-download di web Sultan. Kalau mau install bisa langsung install di sini. Ini adalah Live CD dari Lubuntunya Sultan. Di sini akan menjelaskan tentang Sultan secara garis besar saja. Saya tidak akan menjelaskan mendetail sekali, tidak. Yang pertama, untuk men-start Sultan bisa langsung klik di ikon bawah ini Sultan POS, kita klik aja. Nah, ketika pertama kali dibuka, kita akan tampilan ke setting aplikasi. Di sini bisa berupa klien atau server. Server berarti dia berdiri sendiri dan nanti ada klien yang bisa connect ke sini. Untuk saat ini saya pilih server, terus untuk database-nya saya pilih SQLite. MySQL juga bisa. Kita simpan. Nah, ini tampilan loginnya. Untuk loginnya, username-nya Sultan, passwordnya juga Sultan. Kita login aja. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang beberapa shortcut yang ada di Sultan ini. Untuk pengen full screen, kita bisa pencet tombol F11, maka F11 dia akan full screen. Kita pencet F11 lagi, dia akan non full screen. Selanjutnya di sini ada banyak menu. Menu-menu ini dia ketika kita klik, dia akan membuat tab di bawah ya. Tab di bawah ini kita bisa pindah dengan control tab. Ketika kita pencet control tab, kita bisa pindah tab-tabnya. Bisa juga control shift tab untuk pindah ke belakang, ke arah kiri. Kalau control tab ke arah kanan. Kalau mau close, kita bisa control V, itu close. Itu control V bisa close semua. Selanjutnya untuk kasir ini ada shortcutnya control D. Maaf ya, ada suara motor lewat karena emang rumahnya agak pinggir jalan. Kalau mau kasir kita bisa kontrol D, itu otomatis kita buka kasir dimanapun kita berada. Nanti katakanlah kita sedang ngapain terus ada orang beli, kita bisa kontrol D, otomatis kita ke kasir, kita bisa berjualan. Saya close semua. Selanjutnya saya jelaskan tentang setting di sini. Yang pertama itu setting. Di sini ada ID mesin. ID mesin itu dipakai untuk mencatat transaksi tersebut, transaksi yang terjadi itu di mesin mana, di kasir mana. Kalau kita memiliki banyak kasir, di sini bisa kita setting namanya apa, terus subjudulnya apa. Ini nanti yang muncul di kasir ini. Nah, ini Sultan Minimarket sama ini itu dapatnya dari sini. Yang lainnya bisa ngikutin aja. Yang lainnya selanjutnya mungkin printer ini ada spool printer, ada device printer. Biasanya kalau di Windows kalau di sini kalau kita pakai printer POS, biasanya kita ke dev USB LP0. Biasanya seperti ini. Kita save dulu aja. Untuk printernya bisa belakangan aja nanti. Selanjutnya kita ke inventory langsung, ke item. Jadi di item ini, item adalah item-item yang berada di toko kita. Ini kita bisa tambah, bisa kurang, bisa import, export. Kita contoh satu nambah 1, 2, 3, 4, namanya botol. Selanjutnya dia food, CV, stoknya masih kosong ya, saya simpan aja. Nah, ini masih kosong. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua tabel ya, tabel atas sama tabel bawah. Tabel atas ini adalah tabel itemnya, tabel bawah ini adalah harganya. Jika kita klik di sini roti isi coklat, di sini jumlah 1 harga jualnya 6.000, kalau jumlah 6 harganya 5.900. Ini maksudnya jika kita jual per 1 itu harganya 6.000, tapi kalau per 6 harganya 5.900 untuk satuannya. Selain harga satuan, di sini saya yang botol tadi akan saya edit ya.
Selain harga satuan, katakanlah ini 2.500, kita juga bisa menambah diskon. Diskon bisa berupa persen seperti ini, atau berupa angka langsung, katakanlah 100 rupiah. Kalau persen bisa seperti ini, atau bisa kita gabung seperti ini. Nah, di sini berarti harganya sekian, kena diskonnya 350, harga akhirnya 2.150. Sebelum kita berjualan, pastinya kita ada pembelian dulu, atau kulak kalau bahasa Jawanya ya. Di sini kita kulaan dari CV Food, nomor fakturnya sekian, pembayarannya bisa langsung, artinya tidak hutang, atau dengan tempo, berarti kita hutang. Di sini saya akan coba hutang. Selanjutnya kita udah bikin fakturnya. Setelah kita bikin fakturnya, baru kita isi item-item apa yang kita beli dari faktur ini. Kita klik 2 kali aja. Terus selanjutnya kita tambah itemnya 1, 2, 3, 4. Lalu kita pencet tab saja. Terus kita beli berapa sih? 10 katakanlah. Terus harga satuannya 2.300 katakanlah. Nah, di sini harga beli masih kosong ya, harga beli barang di database kita karena belum pernah beli. Di sini ada harga beli pro rata, kita isi aja sesuai harga beli pro rata. Terus kita simpan. Selanjutnya kita tambah lagi quantity 10, ini 5.500 katakanlah. Terus kita tambah lagi 10, harga satuan 900. Kita simpan. Kita tambah lagi 10, 2.200. Simpan. Oke, ini kita udah semua. Kita sudah membeli barang-barang ini. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, ini masih data lama, kita refresh dulu. Di sini kita punya hutang 109 ya, sesuai dengan yang di sini tadi. Kita punya hutang 109. Nah, ini kalau kita mau bayar barang faktur ini, kita bisa klik di tabelnya, lalu kita klik di ini, bayar. Nah, kita tandai sudah dibayar, banknya apa, bisa tunai atau bank BCA. Banknya ini bisa kita nambah dari sini, administrasi bank, di sini inventory bank, kita bisa nambah di sana untuk banknya kalau kita punya banyak bank. Tunai, terus kalau tunai kita set tandai, terus nomor pembayarannya berapa kalau ada, terus tanggal bayarnya berapa. Udah, kita bisa nanti simpan, otomatis akan terbayar. Kita udah beli, selanjutnya kita bisa berjualan. Kita berjualan itu kita ke menu kasir. Di menu kasir ini yang perlu saya jelaskan pertama adalah di sini ada F1 itu bantuan, kita tekan F1 bantuan. Di sini ada bantuan kode-kode keyboard yang bisa kita pakai. Yang pertama ada F1, ada F2, ada F3, Ctrl F3, F4, F5 dan lain-lain. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ketika kita mau berjualan, kita pastikan kursor kita itu fokus di sini. Di sini ada klip ini ya. Jadi kalau dari sini kita bisa langsung scan barcode pakai barcode scanner, lalu kita contohnya di sini 1, 2, 3, terus 4, 5, 6. Nah, ini seperti ini. Ke contoh lagi, kalau kita mau banyak barang, kita bisa 10 kali 1, 2, 3 contohnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat untuk roti isi coklat. Di sini ada quantity 6, ada quantity 5. Jadi sesuai yang harga tadi di item tadi. Ketika persatuan dia 6.000 per 6 5.900. Jadi bisa kita lihat di sini ketika dia 6 biji dia 5.900, tapi karena dia kurang dari 6 dihitung satuannya. Kalau kita mau ini juga dihitung 6, kita bisa scan satu kali lagi, dia otomatis jadi 12, 5.900. Nah, ketika udah, kita bisa tekan tombol F4
untuk bayar tunai, bisa tombol F9 ini untuk kartu pembayaran non tunai. Di sini kita bisa pilih banknya, terus pilih kartunya, kartu kredit atau debit. Di sini kalau kartu kredit ada biaya tambahan. Biaya tambahan ini bisa kita setting di bank. Di sini ya ada formula tambahan kredit. Ini kalau kita edit. Jadi nama banknya apa? Kalau formula kredit itu ketambahan 2,5%. Saya tutup, kembali lagi ke kasir. Jadi kalau kita pembayaran untuk, terus kita pilih kartu kredit atau kartu debit, kita catat nomor kartunya, ini cuma sebagai identitas saja nantinya. Terus kita simpan nanti. Di sini saya akan membayar melalui tunai saja. Kita bayar. Udah selesai. Itu nanti akan masuk ke laporan penjualan. Di sini laporan penjualannya seperti ini. Kita berjualan roti isi coklat sebanyak 12. Terus laku sebanyak 12 dan ini margin yang kita dapat jualan ini, jadi untungnya itu 5.100. Kita udah ketahuan ya. Di sini bisa kita filter untuk dari kapan sampai kapannya, bisa kita filter. Balik lagi ke kasir. Saya pencet dulu, kita bisa cari barang. Jadi katakanlah kita scan barang, scannya nggak kelihatan kan, terus kita scan pakai barcode nggak bisa, terus kita bisa cari barang, yaitu tekan F2, kita cari barang, katakanlah kita cari roti, lalu kita pencet tab untuk fokus ke tabelnya. Kita bisa pilih, kita pilih yang bawah, katakanlah kita pilih, langsung enter aja. Nah, selanjutnya saya isi lagi 234 1234. Nah, ini tadi yang botol tadi ada diskonnya ya, dia akan kelihatan di sini diskonnya berapa, totalnya berapa. Selanjutnya tadi kita mau ngedit, katakanlah kita udah terlanjur ngisi ini, katakanlah si roti isi kacang 678. Nah, ini katakanlah terlalu kebanyakan, saya mau ngedit nih. Kita bisa pencet shift tab untuk fokus ke tabelnya. Ya, ini udah fokus tabel. Kita bisa langsung enter di sini. Jadi kita enter itu otomatis kita edit jumlahnya, atau bisa kita pencet delete untuk mendelete. Jadi saya pencet delete tadi, berarti hilang. Selanjutnya kalau katakanlah kita udah input 1 2 3 4 5, kita udah input ini. Kalau kita mau ngedit yang terakhir kita input, kita bisa pencet tombol back down. Nah, ini tombol back down itu kita ngedit quantity barang terakhir yang kita input ke keranjang belanja. Itu udah, scan pelanggan, bayar tunai sudah. Selanjutnya jika sudah, kita bisa katakanlah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyimpan keranjang ke slot. Jadi ini fitur untuk menyimpan keranjang belanja. Katakanlah si orang ini ketika udah seperti ini, dia lalu berubah pikiran mau ngambil barang lagi, otomatis tapi di belakang masih ada yang ngantri untuk pembelian. Di sini kita bisa nge-save dulu. Untuk save-nya itu bisa Ctrl S. Di sini ada 10 slot untuk menyimpan. Jadi saya akan simpan di slot 5 katakanlah. Kita simpan, kita pilih 5 lalu kita enter aja. Ini udah nyimpan, lalu kita bisa memulai transaksi baru dengan menekan Ctrl N atau Ctrl Delete. Ketika kita di sini ya, Ctrl N atau Ctrl Delete. Ini akan menghapus transaksi dan memulai transaksi baru. Saya pencet Ctrl N, dia hilang semua. Kita bisa mulai transaksi baru. Ketika kita pengen membuka, ini saya save lagi ya, katakanlah kita berubah pikiran lagi, saya simpan ke 2. Nah, ketika si orang pertama tadi balik, kita bisa membuka transaksinya dengan Ctrl O. Ctrl O yang pertama tadi saya simpan di slot 5. Kita pilih slot 5, kita enter aja. Ini kita balik lagi ke
keranjang belanja yang tadi. Ketika orang tadi nggak jadi terus pindah lagi kedua bisa. Jadi ini bisa dimanfaatkan jika ada orang yang belanjanya suka berubah-ubah pikiran. Lanjut kita ke pelanggan ya. Jadi di pelanggan ini kita bisa scan pelanggan. Ketika pelanggan ini kita pencet F3, scan nomor pelanggannya berapa. Di sini udah ada pelanggan nomornya 123, namanya Johan, dia masih punya poin 0. Pelanggan ini bisa membayar. Jadi ketika kita F1 di sini F8 itu pembayaran kredit pelanggan. Jadi pelanggan bisa membayar belanjaannya bukan full belanja. Jadi dia nanti punya piutang ke kita. Jadi katakanlah si pelanggan Johan sekarang dia belanjanya 83.000, tapi dia nggak bawa uang, dia niatnya emang hutang ke kita. Jadi kita bayarnya 0, langsung bayar aja. Nah, itu nanti masuk ke pelanggan, daftar pelanggan. Di sini dia punya piutang 83.000. Kita bisa klik di sini untuk detail piutangnya. Jadi di sini ini piutangnya bisa kita klik, nanti keluar ini. Jadi si pelanggan Johan ini dia punya poin 0, piutangnya sekian. Jadi piutang dari penjualan sekian. Kalau dia mau bayar kita bisa tambah plus. Pembayarannya pakai apa, bank atau tunai. Pembayarannya nilainya berapa, katakanlah dia udah bayar 50.000. Pembayaran 1 katakanlah, kita simpan. Nah, sekarang ketika kita lihat dia piutangnya menjadi ini. Terus ini pembayaran ini bisa kita print, pencet tombol print ini bisa untuk ngeprint bukti pembayaran kalau dia udah bayar. Itu pelanggan, dan di sini nanti juga kita refresh juga 33.000 di sini ya. Balik lagi ke kasir, ada yang tertinggal atau tidak? Sepertinya nggak ada. Di sini ada sejarah transaksi ya. Jadi katakanlah sejarah transaksi itu F6. Jadi ini yang transaksi yang terjadi tadi ada 2. Ini gunanya apa? Jika kita mau ngeprint ulang, jadi katakanlah kita tadi udah ngeprint ternyata kertasnya habis, jadi cuma ngeprint setengah. Jadi kita mau ngeprint transaksi terakhir, kita pencet F6, kita pilih yang paling atas pastinya yang terakhir, kita pencet tombol P. Di sini ada P sama dengan print transaksi. Kita ketika klik P, pencet P bukan kliknya, pencet P di keyboard, itu otomatis ngeprint transaksi ini. Saya kira demikian untuk awal transaksi, untuk awal tutorial tentang Sultan. Mungkin kedepannya bisa saya kasih lebih detail lagi untuk per menunya. Di sini saya cuma memberi penjelasan tentang bagaimana nanti kita berjualan. Saya kira ini kita udah jualan. Di sini ada laporan penjualannya. Kita refresh saja. Jadi total penjualan hari ini itu, bukan hari ini ya, tanggal 1 sampai tanggal 31 itu sekian. Terus kita bisa laporan transaksi juga. Laporan transaksi yang terjadi itu sekian untuk hari ini. Terus ada keuangan, laporan keuangan. Uang yang masuk hari ini itu sebesar 123. Tapi ketika kita lihat di penjualan tadi, kita penjualan 156, tapi uang yang masuk cuma 123 tadi karena ada pelanggan yang bayar cuma 50.000 aja tadi ya. Jadi ini kita bayar 50.000 aja di sini. Jadi ini keuangan itu maksudnya uang yang masuk ke kasirnya berapa. Selanjutnya ini ada item juga. Ini item adalah banyaknya barang yang terjual selama 1 minggu terakhir. Jadi seperti roti si coklat ini dia terjual 12 item untuk 1 minggu terakhir dan stok sekarang -2. Botol 1 stoknya 9. Jadi ini bisa kita pakai untuk mengira-ngira
saya butuh nyetok berapa banyak sih. Kalau seminggu terjual segini, stok saya segini, saya harusnya beli berapa banyak. Gunanya seperti itu. Selanjutnya saya close. Sepertinya itu aja. Terima kasih dan semoga bermanfaat.